Nah, kebutuhan ASN tahun 2024 diperkirakan dengan total 2.302.543. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan memberikan informasi terkait CASN tahun 2024. Nah, kali ini Mimin akan membahas informasi yang disampaikan dari teman-teman Menpan RB ya, terkait pengadaan ASN tahun 2024. Nah, ini adalah yang disampaikan oleh Pak Aba Subagja kemarin ya, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB terkait agenda untuk seleksi CASN tahun 2024. Nah, malam ini kita akan bahas terkait ini. Yang pertama ini adalah kita akan membahas terkait kebijakan pengadaan ASN tahun 2024. Berikut ini adalah profil aparatur sipil negara ya. Jadi ini Mimin jelaskan secara singkat saja ya. Jadi data ini didapatkan dari teman-teman BKN ya. Jadi total ASN yang ada di Indonesia saat ini ya, itu adalah 4.434.945. Nah, ini terdiri dari 22% ASN yang ada pada instansi pusat, kemudian 78% pada instansi daerah ya. Jadi ini sebenarnya kita tidak bahas ya. Jadi ini hanya sekedar infografis dari teman-teman BKN terkait kondisi statistik ASN yang ada di Indonesia per tahun 2023 kemarin. Nah, kemudian yang ini kita akan cukup bahas gitu ya. Yang ini adalah profil tenaga non ASN. Nah, kenapa ini dibahas? Karena salah satu tugas pembukaan CASN tahun 2024 ini adalah akan menyelesaikan permasalahan terkait tenaga non ASN ini ya. Jadi kalau teman-teman tahu ya, nah, ini diambil dari hasil pendataan non-ASN BKN tahun 2022. Jadi tahun kemarin teman-teman itu sempat mengikuti pendataan non-ASN ya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, di sini adalah total instansi itu yang ada itu sebanyak 595 ya yang mengikuti pendataan, terdiri dari 66 instansi pusat dan 529 instansi daerah. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, ternyata total untuk tenaga non-ASN yang berhasil terdata di tahun 2022 itu sebanyak 2.355.092 orang ya. Nah, di sini tapi tetap berkurang ya. Jadi sebenarnya ini adalah hasil yang di tahun 2022 yang jumlahnya mungkin tidak sebanyak ini lagi karena sudah berkurang ketika itu di bukaan tahun 2023 kemarin yang lulus juga ya. Jadi memang totalnya ini berkurang. Jadi teman-teman kalau bisa lihat di sini masih banyak banget ya, terdiri dari teman-teman pendidik, kesehatan, penyuluh, teknis, dan administrasi ya. Ini dengan totalnya sebanyak ini. Nah, kemudian ini juga ada terkait jenjang pendidikannya ya. Nah, jenjang pendidikan dan teman-teman bisa lihat di sini dilihat dari masa kerja ya. Jadi yang masa kerja kurang dari 5 tahun itu yang cukup banyak ya, ada 1 juta lebih yang ada di sini. Nah, kemudian yang bagian paling penting itu adalah progres dan proyeksi penyelesaian tenaga non ASN ya. Jadi ini diambil sudah Mimin bilang ya, diambil dari pendataan non ASN tahun 2022. Nah, dari total ini 2.355.092 ini non ASN yang telah lulus dan diangkat menjadi ASN itu adalah 749.398. Jadi ini sebenarnya sudah berkurang ya. Terdiri dari teman-teman CPNS dan P3K. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini dikurangin sebanyak 700-an itu terdiri dari ini ya, kalau teman-teman lihat ya. Di mana di tahun 2021 sudah terserap ini berkurang, 2022 terserap segini, dan 2023 kurang lebih ini ya. Ini dengan asumsi ini kan masih berjalan ya, proyeksi kelulusan tahun ini karena masih proses untuk penetapan IP3K. Nah, ini kalau teman-teman lihat proyeksi sisa non ASN yang belum diangkat ya. Jadi dari sisa ini dikurangin ini didapatkan 1.605.694. Itulah kenapa proyeksi kebutuhan untuk penyelesaian tenaga non ASN itu diperkirakan mencapai 1,6 juta formasi. Di mana ini bagi teman-teman THK 2 ya, tenaga honorer kategori 2 sebanyak 130.495 orang. Kemudian tenaga non ASN ya, baik di instansi pusat ataupun daerah 1.475.199 orang gitu ya. Dengan catatan ya, data proyeksi sisa tenaga non ASN secara realisasi dapat lebih besar. Maksudnya mungkin lebih dari ini gitu ya. Kenapa? Karena tidak semua formasi khusus terisi oleh peserta formasi khusus non ASN. Kemudian yang kedua adalah belum semua peserta lulus seleksi tahun 2021 dan 2022 ditetapkan nomor induknya. Jadi memang terkait ini P3K ya. Nah, kemarin kan ada optimalisasi yang sampai sekarang mungkin ini P3K-nya belum keluar gitu ya. Jadi dari data ini bisa jadi ya itu lebih banyak dari kondisi real yang ada di sini.
Kemudian berikutnya adalah urgensi pentingnya penataan 2,3 juta tenaga non-ASN dan XTHK2 gitu ya. Di sini jumlah tenaga non-ASN dan XTHK2 itu adalah 2,3 juta. 40%-nya diantaranya itu adalah guru dan nakes. Tenaga non-ASN dan XTHK2 harus diakui menjadi salah satu penggerak pelayanan, yaitu terutama teman-teman nakes, guru, dan pelayanan publik. Pemberian upah belum adil gitu ya. Nah ini kalau dilihat dari pendataan tenaga non-ASN itu, bahwa memang gaji yang diberikan kepada teman-teman non-ASN itu memang di bawah 2 juta. Nah ini ada beberapa kendala-kendala ya. Nah di sini solusi penataannya adalah lewat rekrutmen terus berjalan dan diprediksi tinggal 1,6 juta honorer pada 2024. Nah ini mengacu kepada yang ini ya. Kemudian undang-undang menyediakan mekanisme yang lebih adil untuk honorer sektor tertentu dengan skema paruh waktu, tidak bisa diterapkan di kesehatan. Ini tidak berlaku ya. Kemudian solusi yang ketiga adalah penataan menyeluruh melalui rekrutmen 2024 secara lebih besar namun tetap selektif. Jadi ini adalah beberapa solusi yang bisa diambil untuk penataan non-ASN tahun 2024. Kemudian arah kebijakan pemenuhan ASN tahun 2024. Yang pertama sama ya, masih fokus pada pelayanan dasar tenaga guru dan tenaga kesehatan. Seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah ya, ini sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 20 ya, tentang ASN. Kemudian merekrut talenta-talenta baru fresh graduate. Nah, ini juga dibuka untuk teman-teman fresh graduate ya. Kemudian mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital ya, karena memang akan menerapkan SPBE ya semua instansi. Jadi memang fokus pemerintah itu adalah di 4 poin yang ada di sini. Kemudian berikutnya adalah proyeksi kebutuhan ASN nasional pada tahun 2024. Nah ini juga sudah disampaikan secara langsung oleh Pak Presiden Jokowi ya. Nah kebutuhan ASN tahun 2024 diperkirakan dengan total 2.302.543. Terdiri dari ya, bagi teman-teman CPNS itu ada untuk kategori umum 690.822, kemudian ini adalah lulusan sekolah kedinasan 6.027. Kemudian bagi teman-teman PPK adalah 1.605.694 ya. Nah, di sini gambarannya teman-teman bisa lihat secara langsung ya, baik itu untuk instansi pusat dan daerah. Bedanya tahun ini adalah teman-teman daerah diizinkan untuk membuka CPNS yang jumlahnya cukup banyak ya, 483.575. Dengan total 2.302.543 formasi. Nah, perlu Mimin sampaikan bahwa ini adalah proyeksi yang akan dibuka tahun ini ya. Kembali lagi, totalnya ini pasti akan bisa jadi berkurang banyak karena tergantung dari usul instansi pemerintah ya, apakah pusat maupun daerah. Nah, ini adalah yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi ketika itu ya, menyampaikan secara langsung tanggal 5 Januari terkait pembukaan CASN tahun 2024. Kemudian terkait pengusulan kebutuhan ASN tahun 2024. Nah, ini penting ya. Jadi kalau teman-teman lihat alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024 itu kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman lihat ya dari teman-teman Kemenpan RB itu sudah mengajukan surat usul kepada instansi ya. Ini tertanggal Desember tahun 2023 kemarin. Nah, ini dilakukan secara langsung melalui aplikasi informasi teman-teman Menpan ya. Jadi mengusulkan kebutuhan ASN melalui digital platform. Ya, ini dilakukan oleh teman-teman instansi daerah. Nah, ketika teman-teman Menpan RB mengirim surat, ini ditindaklanjuti oleh teman-teman instansi daerah. Kemudian setelah ini dilakukan ya, ini di bulan Januari, di bulan Februari teman-teman Menpan RB itu menetapkan jumlah formasi nasional dan instansi, kemudian menetapkan pedoman pengusulan rincian informasi. Nah, ini setelah diusulkan oleh semua instansi, teman-teman Menpan ini punya tugas ini ya. Kemudian setelah ini disampaikan kepada teman-teman BKN ya. Teman-teman BKN ini di bulan Maret itu mempersiapkan sarana prasarana terkait jumlah tiloknya, terkait kesiapan komputer dan lain-lain ya. Kemudian di poin kelima, instansi pemerintah menyiapkan rincian usulan ya. Ini sudah akan berjalan juga ya di bulan Maret gitu ya. Nah, ini menyiapkan, kemudian teman-teman BKN validasi rincian formasi berdasarkan angka 5. Nah, semua total finish yang sudah ditentukan bukaan formasinya berapa itu akan divalidasi oleh teman-teman BKN terkait mekanisme dan kesiapan untuk pelaksanaan seleksi ujian tentunya. Nah, ini di bulan April ya. Kemudian approval hasil validasi BKN ini dilakukan dari teman-teman BKN di bulan April. Kemudian baru terkait kebijakan pengadaan ASN. Nah, ini termasuk
terkait surat edaran ya atau Kemenpan terkait pelaksanaan seleksi tahun 2024. Nah, ini diperkirakan itu seleksi CSN-nya itu akan dibuka Mei tahun 2024. Nah, ini kurang lebih adalah roadmap terkait alur untuk pengadaan perencanaan kebutuhan CASN tahun 2024. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Salam satu data.